Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih bersama dengan Dr. Tian Xianhua. Dr. Xian, tadi Dr. Xian sempat menyinggung juga mengenai ketersediaan lab. Ini menarik dok, karena pemerintah juga sebelumnya sudah mengatakan bahwa tes PCR ini belum maksimal. Dari pandangan dokter ini, belum maksimalnya ini karena memang ketersediaan labnya juga belum maksimal, artinya supportingnya juga belum maksimal, atau peralatannya atau SDM-nya misalnya, pandangan dokter bagaimana? Pemeriksaan PCR ini bukanlah pemeriksaan yang sederhana seperti rapid test, tetapi pemeriksaan yang memerlukan alat-alat khusus, memerlukan tempat yang khusus, karena kita memakai bahan dari swab tenggorok yang kemudian kita perbanyak. Materi genetiknya itu kemudian kita perbanyak, ya, sehingga bisa dideteksi. Dan hal ini tentu harus dengan sistem yang kita sebut BSL-2, dengan menggunakan alat dilakukan di dalam BSC-2. Ya. Alat-alat yang menjaga supaya yang mengerjakan tidak tertular, lingkungannya juga tidak tertular oleh virus-virus tersebut. Dan hal itu bukan dan tenaga yang mengerjakan juga harus cukup terampil untuk bisa menghasilkan hasil yang baik. Kalau tidak, PCR tidak dilakukan dengan benar, maka yang kita dapat di lapangan hasilnya bisa false positif palsu atau negatif palsu. Jadi kalau mempersiapkan pemeriksaan PCR juga harus benar, supaya hasil yang dikeluarkan bertanggung jawab. Karena itu tidak mudah membuat lab PCR ini. Tetapi sejauh saya tahu di Indonesia ini sudah banyak sekali lab PCR, sehingga tinggal dikembangkan pelan-pelan, lama-lama mungkin kita bisa melayani pemeriksaan ini. Yang mungkin harus dikendalikan karena banyak sekali stuck ya dengan jumlah tes itu adalah bagaimana koordinasi antara laboratorium tersebut, sehingga jangan di antara satu daerah mungkin kita bisa bantu, antara masing-masing daerah bisa saling membantu. Kalau terjadi peningkatan kasus yang hebat seperti misalnya di daerah Surabaya, di Sulawesi dan lain-lain, mungkin Jakarta bisa bantu yang sudah banyak lab PCR-nya dan lain-lain. Jadi bagaimana koordinasi di tingkat level atas ya, yang bisa mengkoordinasi. Kita laboratorium siap-siap saja membantu. Dr. Xian, kalau supportingnya sudah maksimal, penerapan dari PCR test ini juga sudah ideal, ini untuk proses deteksinya waktunya perlu berapa lama? Ada yang mengatakan bahwa PCR ini cukup memakan waktu untuk mendapatkan hasil. Sebenarnya PCR ini bisa didapat dalam 3-4 jam selesai. Tapi tentunya itu bukan yang terjadi kan sekarang lama sekali, ya kan? Bisa sampai berapa hari katanya. Masalah adalah terjadi penumpukan di suatu tempat. Maka saya katakan mesti dilakukan koordinasi, ya, untuk jangan terjadi penumpukan sampel-sampel di tempat-tempat tertentu. Hasil itu sebenarnya 1 hari bisa selesai kalau kita mau. Kalau saya analogikan misalnya dalam satu tempat lah, katakan ada beberapa orang begitu sedang melakukan aktivitas, let's say satu orang sudah positif misalnya. Ketika PCR ini akan dites kepada orang-orang tersebut, artinya mereka harus diam, tidak boleh melakukan aktivitas apapun, dan hasil itu bisa isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Ya. Nah itu metodenya apakah akan seperti itu dok? Tidak boleh melakukan aktivitas apapun, diam di tempat, PCR dilakukan dan hasil maksimal bisa didapat dengan analogi seperti itu misalnya? Tidak, menurut saya tidak begitu. Karena kalau sekarang saya ketemu saya menderita COVID, kemudian Bapak ketemu saya di toko dan kita ngobrol lama, ternyata kemudian setelah 1 jam saya bilang saya penderita COVID. Kemudian Bapak di situ Bapak di swab. Bisa saja false negatif. Karena masih baru sedikit kan virusnya, belum berkembang biak. PCR itu juga mempunyai kekurangan. Pada awal-awal sekali dari penyakit, di mana virus itu baru sedikit, baru tertular, mungkin hanya beberapa virus gitu ya, dia belum bisa mendeteksi. Tidak ada pemeriksaan yang sempurna. Oleh karena itu kalau kontak pun setelah kita harus tetap isolasi mandiri 14 hari. Dengan kondisi saat ini dok, menuju PCR test yang ideal, pandangan Dr. Xian, apa yang kurang dok? Karena ini saya tadi cukup lega kalau tadi Dr. Xian mengatakan kalau sesuatunya serba ideal,
3-4 jam sudah mendapatkan hasil. Dari hasil yang sekarang ini Satu hari lah, jangan 3-4 jam ya. 1 hari lah Kan katakan. mungkin hasil dan sampai lebih dari lain-lain. 1 hari misalnya. Tidak sederhana, kecuali mau cuma pakai mulut keluarkan hasilnya kan, harus dimasukkan ke dalam sistem dan lain-lain. 1 hari lah. Ya karena kita tidak mengerjakan sampel Bapak saja. Kita mungkin mengerjakan 200 sampel, berapa itu kan harus dengan diatur seperti flow ya. Jadi, tapi kita akan bisa sebenarnya itu bisa dikeluarkan dalam 1 hari. Bisa dibayangkan kalau alat itu bisa bekerja 3 jam, tetapi banyak sekali pasien. Apakah cuma mengerjakan? Kan ada hal-hal lain yang mesti dikerjakan, ya kan? Hasil itu harus dicatat sedemikian rupa, harus dipastikan pencatatannya benar, pelaporannya benar dan lain-lain. Kita tidak bisa mengerjakan benar, tapi kemudian menulis hasilnya salah. Oke. Merupakan suatu proses. Dok, kita juga saat ini menemukan fenomena di mana masyarakat seperti takut begitu ya. Mereka di rapid test, mereka dinyatakan positif, kemudian di karantina misalnya. Bagaimana Dok memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat untuk ikut tes sehingga mereka bisa diketahui positif atau negatif. Stigma untuk takut di tes ini bisa hilang begitu Dok? Itu namanya edukasinya belum baik kan? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita dites itu akan ada 2 hasil. Hasil negatif. Hasil negatif bisa berarti bahwa kita belum pernah tertular oleh virus SARS-CoV-2. Atau juga berarti kita sudah tertular, tetapi ini masih stadium awal, stadium virus baru masuk dan baru mulai menimbulkan gejala. Itu juga bisa. Ya. Dan bisa juga negatif karena kalau pada orang-orang yang sakit kanker dan lain, karena dia tidak membentuk antibodi. Kedua adalah kalau kita positif. Kalau positif sebenarnya kalau kita tidak pernah kontak, tidak ada masalah, kita harusnya happy. Kita sudah punya antibodi, ya. Tetapi kan positif pada masa-masa hari ke-7, ke-8, ke-10 itu masih bisa ada virus di dalam tubuh kita kalau kita memang terinfeksi. Karena pada awal-awal sekitar hari 4 sampai 14 hari itu virus masih bisa ada. Oleh karena itu kenapa kalau positif di PCR? Padahal kalau negatif juga harus di PCR kalau ada kontak. Ya kan? Karena bisa aja dia periksanya tidak pada minggu kedua di mana antibodi sudah ada. Karena kebanyakan dan kenapa harus takut kalau kita OTG? Kalau kita OTG, kita diperiksa antibodi. Kalau negatif, kita yang harus dipastikan karena ini banyak terjadi adalah kalau negatif mereka merasa aman. Padahal tidak seperti itu. Itu yang banyak sekali salah selama ini. Tidak aware negatif lagi begitu ya? Ya, padahal tidak seperti itu kan. Bisa aja masih pada tahap awal kan. Nah, kalau positif harusnya kalau tidak ada gejala, senanglah nggak ada gejala. Ya, siapa tahu ini dulu dia pernah kena, sekarang sudah punya antibodi. Tetapi bisa juga dia masih tahap-tahap minggu kedua. Tapi masih bisa menularkan. Oleh karena itu untuk yang positif, saran saya pada semua pasien, kalau positif dan kita belum dapat hasil PCR-nya, lakukan isolasi mandiri. Jagalah lingkungan Anda, bermanfaatlah untuk lingkungan Anda, tidak menularkan kepada orang lain. Oke Dok, untuk menyelaraskan antara penerapan dari PCR dan juga antibodi ini agar selaras, mungkin rekomendasi gitu ya dari Dr. Sian bagaimana penerapan yang rigid begitu ya agar penempatannya juga tepat, kemudian seluruh sarananya juga sudah tersedia dengan baik dan apalagi kita banyak yang mengatakan Indonesia belum mencapai second wave ini, bahkan di first wave aja belum. Ini bagaimana untuk menghadapi hal seperti ini, Dok? Kalau untuk pemeriksaan, kalau kita ingin mendiagnosa apakah ada orang yang infeksius, maka kita pakai PCR. Itu harus kita lakukan. Tapi kalau kita akan melakukan mengetahui berapa banyak penularan sudah terjadi di suatu tempat atau di masyarakat, kita pakai antibody. Untuk surveillance. Itu seperti itu. Kemudian pada tempat-tempat tertentu kalau memang tidak ada PCR tetapi PCR dan antibodi itu selalu kalau kita pakai itu tentunya kita perlu data. Apakah ada kontak dan lain-lain, itu sangat membantu dalam meningkatkan sensitivitasnya, bukan? Sensitivitas dan spesifisitasnya. Apakah ada kontak, apakah ada gejala, apakah ada peningkatan suhu. Itu penting sekali, ya.
Kemudian kalau pada daerah-daerah di mana PCR belum ada atau terbatas, antibodi tentunya bisa dipakai. Oke. Tetapi antibodi sekali itu tidak bisa dipakai. Kalau untuk mengetahui apakah seseorang sakit atau tidak, yang harus dilakukan adalah antibodi serial menurut saya. Untuk melihat apakah dia sakit atau tidak ya saat itu, bukan karena disebabkan karena sudah infeksi yang lampau. Pertama negatif, kemudian diperiksa lagi seminggu 2 minggu kemudian. Kita lihat kalau positif, artinya betul orang itu baru saja terinfeksi. Oke, baik Dr. Sian, terima kasih sudah memberikan pemaparannya bersama kami dan semoga kita harapkan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga tepat sasaran dan diikuti juga dengan edukasi yang baik dan pemahaman yang baik dari masyarakat. Terima kasih Dr. Sian, salam sehat. Salam sehat juga, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik.